Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai Observation and Deep Research, khususnya pada bagian Project Data Collecting. Saksikan ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di penjelasan tentang Observation and Deep Research, bahwa programming proses itu dimulai dari data collecting. Data apa saja sih yang dikumpulkan? Yang pertama adalah data mengenai klien atau user. Kemudian data dari literatur dan referensi. Dan yang terakhir adalah informasi site. Dari data-data tersebut nanti akan dikumpulkan dan dianalisis sehingga akan muncul space requirement, itu dari data klien, user, dan data literatur. Dan kemudian analisis site, itu dari informasi site yang telah diperoleh. Yang pertama kita bahas adalah mengenai data klien dan user. Dari data klien, apa sih yang perlu dicari? Yang pertama adalah mengenai client brief. Biasanya klien yang membutuhkan desain itu sudah mempunyai bayangan. Seperti apa desain dari hunian atau space yang akan diperlukan. Kemudian kita bisa mencari informasi mengenai client profile, pekerjaannya apa, ada berapa orang yang akan menghuni huniannya, atau siapa saja yang akan melakukan kegiatan di ruangan tersebut. Kemudian client needs. Client needs itu nanti berarti kebutuhannya seperti apa. Misalnya, aktivitas apa saja sih yang akan dilakukan di ruangannya, atau butuh furniture seperti apa, atau punya hobi apa. Kemudian yang terakhir adalah client habits. Kebiasaannya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari client profile. Jadi, teman-teman bisa menggali satu persatu penghuninya itu profilnya seperti apa. Profesinya, mungkin sekolah atau bekerja. Kemudian interest atau hobinya. Kira-kira hobi apa sih yang membutuhkan ruangan tertentu atau setting ruang tertentu? Nah, teman-teman bisa menggali itu dari klien yang akan dibuatkan desainnya. Kemudian yang kedua adalah client needs, yaitu teman-teman dapat mencari kebutuhan dari klien itu apa saja. Di sini ada beberapa poin dari client needs. Yang pertama adalah scope of projects. Ruangan mana saja yang akan dibutuhkan, atau ruangan apa saja yang sebenarnya selama ini ingin dipunyai atau dimiliki. Kemudian scope of renovation, ketika tidak dari lahan kosong gitu ya, renovasi apa yang dibutuhkan, ruangan mana saja yang disukai dan tidak disukai. Kemudian apa saja sih yang sebenarnya disukai atau tidak disukai dari ruangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dan usernya. Aktivitas apa saja yang biasanya dilakukan di ruangan tersebut, kemudian seberapa lama aktivitas itu dilakukan, kemudian di ruangan tersebut biasanya akan ada berapa orang. Nah, kemudian poin keempat adalah special requirement. Apakah ruangan tersebut butuh kid friendly, ramah anak, atau ramah terhadap hewan peliharaan tersebut, atau membutuhkan treatment khusus. Misalnya ruangannya harus sebersih apa, atau harus seterang apa, atau harus udaranya seperti apa. Nah, itu teman-teman juga bisa cari dari klien. Kemudian design style. Biasanya masing-masing klien akan punya preferensi tersebut terhadap desain style tertentu. Misalnya seperti apa desain style yang disukai, atau punya keinginan tertentu untuk mempunyai ruangan dengan style tertentu, style modern, misalnya style kontemporer atau tradisional. Nah, itu teman-teman juga bisa peroleh melalui interview dengan klien. Atau kliennya punya warna kesukaan tertentu, color dan patterns juga bisa digali dari kliennya. Atau misalnya kliennya mempunyai mood tertentu terhadap suatu desain interior. Apakah ingin yang suasananya hangat, atau ingin yang
membuat dia menjadi produktif di ruangan tersebut. Nah, itu teman-teman juga bisa cari. Kemudian yang terakhir adalah client habits-nya seperti apa. Teman-teman bisa juga mencari informasi mengenai schedule dari klien itu seperti apa sih. Dari mulai kliennya bangun pagi, kira-kira akan membutuhkan ruang apa saja, kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan di setiap jamnya, ketika kliennya membutuhkan ruangan tertentu di jam tertentu, atau beberapa orang di waktu yang sama. Nah, dari aktivitas kemudian durasinya, teman-teman bisa cari lagi aktivitas dan durasi yang sedemikian rupa itu membutuhkan ruang apa saja. Lalu yang kedua adalah informasi dari literatur atau referensi. Nah, literatur ini bisa macam-macam. Yang pertama, berdasarkan standar ya. Kalau teman-teman sudah banyak tahu dari mata kuliah sebelumnya bahwa setiap desain ruangan itu punya standar tertentu. Teman-teman bisa cari basic standar yang umum yang digunakan untuk desain hunian. Misalnya untuk kamar mandi standarnya seperti apa? Nah, itu harus dicari satu persatu dan dikumpulkan. Elemen interior building, standarnya seperti apa? Atau kira-kira apa saja yang bisa digali dari sebuah elemen interior? Elemennya apa saja, kemudian treatmentnya apa saja, itu bisa teman-teman cari literaturnya. Yang terakhir adalah literatur pendukung lainnya. Misalnya khusus untuk topik yang kita cari di desain hunian ini, atau misalnya berkaitan dengan iklimnya seperti apa. Kalau di kita biasanya iklim tropis, berarti teman-teman bisa mencari referensi atau literatur mengenai arsitektur tropis. Atau misalnya mencari referensi-referensi populer dari internet, majalah, buku-buku. Itu juga teman-teman bisa kumpulkan untuk menunjang nanti vocabulary dari desain teman-teman juga semakin kaya. Nah, yang kedua dari segmen literatur ini, teman-teman juga diminta untuk mencari inspirasi desain. Inspirasi desain ini yang diharapkan adalah teman-teman jangan hanya asal mencomot dari artikel atau internet, tapi carilah satu project atau beberapa project yang diminta gitu ya, yang gambar-gambarnya lengkap. Misalnya dalam project tersebut ada gambar denahnya, atau gambar perspektif bangunannya, atau misalnya ada gambar layout, potongan, kemudian penjelasan proyeknya seperti apa, penjelasan konsep desainnya seperti apa. Kemudian dari data-data tersebut, coba teman-teman simpulkan, coba analisis, teman-teman itu mendapatkan inspirasi apa sih dari proyek tersebut. Nah, ini yang penting ya, jadi jangan hanya asal memasukkan inspirasi-inspirasinya saja tanpa memasukkan hasil analisisnya. Analisisnya ini justru yang penting bagi teman-teman untuk membuat panduan dari desain yang akan teman-teman buat nantinya. Yang ketiga adalah informasi mengenai site atau space. Dari site kita bisa cari misalnya lokasi site-nya ada di mana. Kemudian ukuran site-nya seberapa. Ukuran kaflingnya, orientasinya menghadap kemana, iklimnya seperti apa. Kalau misalnya ini nanti lokasinya ada di Surabaya atau ada di Gresik, iklimnya seperti apa, iklim mikro, iklim makro, nah itu juga perlu dicari. Kemudian view di sekitar site. View-nya yang menghadap ke site atau arah dari site ke arah view-view di sekitarnya, nah itu juga perlu dicari supaya kita mendapatkan potensial view yang dapat didesain sesuai dengan kebutuhan dari desain hunian ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mengerjakan proyek renovasi gitu ya, tidak dari lahan kosong, teman-teman juga perlu mencari kondisi existing dari sebuah desain. Kondisi existingnya ini nanti misalnya dapatnya dari denah, atau layout, atau potongan, atau gambar-gambar lain.
yang menjelaskan sistem mechanical electricalnya atau saluran air bersih dan air kotornya. Nah, di lahan kosong pun juga teman-teman harus cari apakah di lahan tersebut sudah ada sistem-sistem elektrikal, jaringan listriknya sudah ada atau belum, kemudian saluran air bersihnya sudah ada atau belum, air kotornya apakah sudah ada salurannya. Nah, itu juga teman-teman harus cari informasinya. Dari potongan, ini kalau proyek renovasi ya, potongan existingnya seperti apa, kemudian tampak, dan foto-foto existing atau sketsa-sketsa existing. Jangan lupa, selain itu teman-teman juga perlu mencari regulasi bangunan yang berlaku di lahan tersebut. Jadi teman-teman harus cari GSB, kemudian KDB, nah itu teman-teman juga perlu cari supaya nanti desainnya tidak menyalahi peraturan bangunan yang berlaku di sana. Nah, ini kira-kira kesimpulannya. Jadi dari 3 informasi besar yang dapat kita cari, teman-teman pada akhirnya nanti akan mewujudkan suatu produk observation and deep research. Yang pertama dari klien atau user, itu merupakan data-data yang non-fisik ya, non-physical data. Produknya nanti berupa hasil interview dalam bentuk tabel, foto, sketsa, teks, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah data site, merupakan data fisikal, lokasi, orientasi, noise, kondisi iklim, arsitektur interiornya, jika itu proyek renovasi. Nanti produknya berupa existing layout, gambar site-nya, kondisi site-nya, kemudian gambar-gambar elevasi, site plan, kemudian foto-foto, dan sketsa-sketsa mengenai site tersebut. Kemudian yang ketiga adalah data literatur atau referensi. Dari data literatur dan referensi, serta data inspirasi proyek sejenis, teman-teman nanti diharapkan dapat membuat produk hasil kompilasi data literatur dan referensinya berupa teks, foto, sketsa, mungkin semacam clipping, dan lain-lain. Nah, ini untuk project data collecting, poin-poin yang dikerjakan nanti adalah sebagai berikut. Yang pertama, client atau user data, tadi ada 3 poin ya, client needs, client profile, dan client habits. Kemudian literatur atau referensi, minimal ada 5 literatur yang berbeda. Kemudian dari inspirasi proyek sejenis, di sini kita membutuhkan minimal 5 proyek yang berbeda. Dari 5 proyek tersebut, 5-limanya harusnya mempunyai gambar yang cukup lengkap, dan teman-teman bisa menganalisis 5 proyek tersebut apa yang menjadi inspirasi bagi desain yang akan dibuat nantinya. Kemudian yang keempat adalah site information, keterangan-keterangan lokasi site plan, ukuran, orientasi, peraturan bangunan, dan lain-lain itu yang dimasukkan dalam project data collecting. Seperti itu untuk project data collecting. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.